udah nggak tahu ya mana yang halal. Orang mencari rezeki nggak tahu mana yang halal, mana yang haram ya. Saya pengen tanya ini, dampak hasil akhir dari cara mencari rezeki yang tidak halal itu apakah bisa menimpa sama keluarga kita gitu. Assalamualaikum. Ya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bahwa dampak dari rezeki yang tidak halal itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya melihat orang-orang tua kita yang bekerja siang malam mencari harta yang haram, jarang sekali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan mereka. Dan yang kedua, bahwa harta yang didapatkan dari cara yang haram jarang pula diinfakkan dengan cara yang halal. Perlu diketahui bahwa satu-satunya pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dua pertanyaan adalah harta. Selain itu semuanya satu. Tentang masa muda Allah akan tanyakan kemana engkau pergunakan. Berbeda dengan harta, dua pertanyaan. Bahwa kalau seandainya kita selamat di yang pertama, belum tentu selamat di yang kedua. Kadang-kadang kita tidak selamat di yang kedua, yang pertama, dan juga tidak selamat di yang kedua. Yaitu bahwa harta ditanya oleh Allah di dalam dua hal. Pertama, dari mana engkau dapatkan, dan yang kedua, kemana engkau gunakan. Kemana engkau gunakan. Nah, dua pertanyaan ini, kedua-duanya diberikan pahala dan diberikan dosa. Jika seandainya seseorang menggunakan hartanya, mendapatkan hartanya dari cara yang haram, kemudian dia gunakan kepada yang haram, dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Nah, seringkali kesialan maksiat dosa, kesialan, karena saya katakan sial, syu'um, bahwa memang harta yang haram sial, mendatangkan kesialan kepada manusia. Kesialan dosa ini akan mengantarkan kita kepada sesuatu yang tidak baik pada diri kita. Di antaranya, biasanya, kepada su'ul khatimah. Sulitnya seseorang untuk mendapatkan hidayah, kebenaran Islam, gara-gara kita tidak mendapatkan rezeki yang halal. Yang kedua, infak yang kita seharusnya kita berletih kepadanya, kita dapatkan pahala yang dapat menyangga amal kita, kan tapi kita tidak peroleh itu. Karena memang Allah tidak atur itu kepada manusia yang mencari yang haram. Yang ketiga, tidak dimustajabkannya doa manusia. Orang yang makan dari yang haram, Allah tidak mustajabkan doanya. Nah, makanya, dan doa adalah inti ibadah. Dan dia adalah hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan manusia. Nah, doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, bahwa dosa mencari harta yang haram akan mengalahkan kita kepada dosa-dosa yang lainnya. Makanya bagaimana kita tahu orang-orang kaya itu jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Karena apa? Karena kekayaan. Bagaimana dia jatuh kepada zina, pelacuran, bagaimana dia jatuh pada khamar, dan selanjutnya. Lihat bagaimana buruknya dan sialnya dosa harta yang haram. Ditambah lagi dampak itu tidak hanya pada diri kita, kan tapi juga berpengaruh kepada anak dan keluarga. Orang tua yang begitu perhatian besar kepada anaknya, kepada putrinya, merasa bingung. Dia mengatakan, biarlah saya yang hancur, biarlah saya yang makan harta yang haram. Akan tapi kenapa anak-anak saya tidak mau diarahkan kepada yang baik? Kenapa mereka mendekat kepada pribadi dan akhlak yang saya lakukan selama ini di luar rumah? Kenapa itu? Padahal telah saya masukkan ke pondok pesantren, telah saya ajarkan dia agama, telah saya datangkan ustadz untuk mengajar di rumah. Tapi kenapa? Kiranya kita tahu bahwa dari harta yang haram, dari sialnya harta yang haram itu. Istri yang kita harapkan dia adalah penopang hidup kita, memberi keceriaan di dalam kehidupan. Kiranya juga dia begitu. Pandai-pandainya dia menghamburkan harta kita, yang kita berpeluh, berletih mencarinya, dia hamburkan ke salon, dia hamburkan ke tentang harta kepada pembelian-pembelian yang tidak ada artinya, berguna. Dia hamburkan di jalan-jalan ke luar negeri dan semacam. Tibalah kita yang hanya berbalut daging, berbalutkan tulang, fakir, miskin, ditinggalkan oleh semuanya. Anak di narkoba, istri didekap oleh laki-laki lain. Kemudian tinggallah kita di rumah sakit di atas kasur yang putih, meratapi nasib. Kiranya begitulah kesialan dosa dari mencari harta yang haram. Ya,
kita tidak mendapatkan kebahagiaan.